wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kali ini saya akan mereview hasil tanaman saya, yaitu tanaman alpukat dari 3 pohon ini, hasil dari stressing air. Nah, seperti pada konten-konten sebelumnya, ini merupakan hasil alpukat yang sudah kita buahkan pada media pot atau polybag, atau juga bisa di planter bag. Nah, ini merupakan tanamannya, bagaimana caranya dan bagaimana asal usulnya kok bisa berbuah atau bisa berbunga, padahal kita semua kadang-kadang sulit untuk membungakan alpukat, padahal itu sudah besar atau sudah kita rawat sedemikian rupa. Bagaimana caranya? Saksikan terus video kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Teman-teman, ini yang akan kita bahas tanamannya yang sudah berbunga. Ini ada satu kuntum bunga atau satu malai, kemudian ini ada lagi, dan ada lagi yang belum muncul, masih berupa calon bunga yang akan terbentuk menjadi bunga. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, salah satu keunggulan kita memilih bibit atau varietas yang berkualitas itu nanti akan cepat atau tidaknya pembungaan. Namun pada kali ini yang saya buahkan ini bukan dari tanaman yang berjenis bagus seperti Niki, alligator atau yang lainnya. Ini merupakan varietas lokal. Nah, bagaimana cara mendapatkan varietas lokal itu agar bisa berbuah dan berbunga cepat? Caranya yaitu kita memilih tanaman-tanaman yang sudah berumur, yaitu dicirikan dari tanaman itu sudah bisa berbuah atau buahnya itu mempunyai ciri khas yang bagus. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana apabila kita susah mendapatkan enter seperti Niki, alligator dan lainnya. Itu caranya yaitu kita bisa mencari di sekitaran daerah kita mana alpukat yang bagus, mana yang tidak, yaitu dicirikan yaitu dia sudah pernah berbuah atau sudah kita melihat buahnya bagus atau tidaknya. Itu bisa kita jadikan sebagai sumber sebagai interest itu. Kenapa kok kita harus menunggu berbuah? Karena apabila itu di daerah kita, itu kita tidak tahu asal usul tanaman itu ditanam. Apa yang kita takutkan apabila tanaman itu dari biji dan ternyata tidak bisa berbuah, itu kita jadikan indukan yang mana nantinya itu akan susah kita upayakan berbuah apabila kita sudah rawat sedemikian rupa namun tidak bisa berbuah. Maka dari itu untuk mencari amannya kita tunggu berbuah terlebih dahulu. Namun untuk interest dari yang sudah berjenis, apabila kita sudah yakin, itu bisa kita gunakan walaupun itu interestnya belum berbuah, dengan cara yaitu kita memilih tunas-tunas yang sudah pada kondisi daunnya sudah tua. Selain dari varietas yang berkualitas itu, ternyata cara membuahkan alpukat ini itu ditentukan juga harus diimbangi dengan perawatan yang maksimal atau sedemikian rupa kita memenuhi kebutuhan dari tanaman itu, baik dari lingkungannya, baik dari kebutuhan unsur haranya maupun dari kebutuhan air dan nutrisinya. Bisa juga sinar matahari itu mempengaruhi positif terhadap pembungaan pada alpukat. Semakin kurang cahaya matahari, maka keberlangsungan tanaman untuk melakukan metabolisme itu akan terhambat sehingga akan memperlambat pembungaan pada tanaman kita. Seperti yang saya sering jelaskan, apa sih ciri-ciri tanaman itu sudah bisa siap berbunga atau belum? Yaitu ditentukan oleh C/N rasio yang tinggi. Apa itu C/N yang tinggi? Yaitu nisbah antara karbon dan nitrogen
yang lebih tinggi daripada nitrogennya pada tanaman. Jadi ketika karbon itu lebih tinggi daripada nitrogen, maka akan memacu pembungaan yang dicirikan tunas-tunas sudah dorman seperti ini dan tunas sudah tidak hijau. Kita lihat daun-daunnya sudah agak pucat seperti ini. Nah, ini menandakan kandungan nitrogen pada tanaman itu sudah sedikit, sehingga nanti akan memicu pembungaan seperti ini. Nah, terus bagaimana caranya kita mempercepat peningkatan C/N rasio? Itu bisa kita simak di video saya sebelumnya, yaitu ada beberapa metode, dari mulai kita melakukan stressing air, dan kita juga bisa melakukan pengeratan atau pelukaan pada batang-batang tanaman kita. Ini biasanya kalau kita lakukan pelukaan pada tanaman-tanaman yang sudah besar, agar tidak rusak ketika kita lakukan pelukaannya, seperti itu. Pada kondisi seperti ini, inilah yang sangat cocok kita melakukan pembungaan. Bisa kita melalui berikan pupuk P atau di tanah, maupun bisa juga kita lakukan secara foliar application atau kita semprotkan pupuk P-nya. Pupuk P biasanya saya gunakan yaitu pupuk MKP dari Pak Tani, yang biasanya ini sangat merespon dengan cepat. Biasanya pada kondisi seperti ini, apabila kita aplikasikan pupuk P, biasanya 1 bulan dia sudah mulai memunculkan kuntum-kuntum bunganya seperti ini. Ciri-ciri tunas yang sudah ingin mengeluarkan bunganya seperti ini. Kita lihat tunasnya, dia tidak membentuk daun namun membentuk bulatan-bulatan seperti ini, berwarna agak putih. Itu nanti biasanya setelah 2 minggu atau 1 bulan dia sudah mulai muncul kuntum bunga seperti yang di samping ini. Nah, ini yang sudah mulai muncul kuntum bunganya. Ini kurang lebih berumur 1 bulan dari seperti ini. Oke. Nah, untuk caranya bagaimananya bisa kita lihat di konten-konten saya. Saya tidak bahas di kali ini karena sangat banyak sekali sudah saya buatkan videonya. Jadi bisa kita simak sendiri di dalam koleksi video saya. Nah, kemudian setelah jadi bunga ini harus kita rawat sedemikian rupa bunganya agar bisa menjadi bakal buah, yaitu yang pada video saya kemarin yang sudah saya upload tentang memaksimalkan pembungaan alpukat agar tidak rontok. Atau bisa kita juga melakukan serbuk manual atau penyerbukan manual pada alpukat saya yang akan terbentuk bakal buahnya. Nah, karena pada tanaman yang kecil seperti ini itu bunganya sangat sedikit. Jadi yang kita takutkan dengan bunga sedikit ini penyerbukannya tidak maksimal, biasanya mudah sekali rontok dan gagal menjadi buah. Nah, nanti bisa kalian simak di video itu perawatannya bagaimana sehingga kita bisa membuahkan alpukat kita di dalam pot. Oke, mungkin sekian dulu video yang saya buat kali ini, hasil review dari pembungaan alpukat di dalam pot maupun di dalam polybag. Semoga video ini bisa menginspirasi kita bahwa berbudidaya tanaman itu tidak membutuhkan lahan yang luas, namun memiliki ketekunan yang luar biasa. Oke, salam bertani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.